Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, ya Allah berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah berada di tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Untuk memanfaatkan waktu, silahkan simak yang Ustadz sampaikan berikut. Silahkan perhatikan gambar yang ini dengan gambar yang satunya. Apa yang terjadi pada kedua gambar ini? Oke, menurutmu gambar manakah yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab? Silahkan diperhatikan kedua gambar berikut. Ya, betul, gambar yang A. Sini di gambar A ditunjukkan kalau ada mobil-mobil yang berhenti sebelum zebra cross. Ada kendaraan yang lain juga yang berhenti sebelum zebra cross. Kenapa mereka berhenti? Ya karena mereka menaati rambu lalu lintas yang sedang menyala warna merah. Kemudian di arah yang lain ini ada beberapa kendaraan yang sedang jalan maju karena mereka sedang mendapati lampu yang warna hijau. Lampu lalu lintasnya sedang berwarna hijau. Dan di sebelah sini ini ada beberapa orang yang sedang menyeberangi jalan persis di zebra cross yang disediakan. Sedangkan di gambar yang satunya ini kalau kita lihat terjadi kemacetan karena beberapa orang di sini tidak menaati peraturan lalu lintas. Mereka menerobos lampu merah yang sedang menyala, sehingga terjadilah kemacetan. Dan kalau kita perhatikan juga di sebelah sini ada beberapa anak yang tidak bisa menyeberang karena terhalang oleh laju kendaraan yang terus memaksa untuk berjalan. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab ini merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab juga merupakan bagian dari kewajiban, sehingga dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari orang lain. Sebagai seorang warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut adalah contoh yang mencerminkan sikap tanggung jawab sesuai dengan sila Pancasila. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang sesuai dengan sila yang pertama adalah yang pertama menjalankan agama sesuai agama yang dianut. Dan kemudian contoh yang lain adalah menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Contoh yang sesuai dengan sila yang kedua adalah tolong menolong antar teman dan menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang sesuai dengan sila yang ketiga adalah berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, ras maupun agama. Dan juga menggunakan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang sesuai dengan sila keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan mendengarkan pendapat teman. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang sesuai dengan sila yang kelima adalah menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, bagaimana sekarang cara untuk menjadi seorang anak yang bertanggung jawab? Nah, yang pertama adalah
kalian harus paham dulu tugas dan kewajiban kalian. Jadi pahami dulu sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak yang di rumah ataupun di sekolah, kita harus paham dan mengerti dulu apa tugas dan kewajiban kita sendiri di sekolah maupun rumah atau tempat lain. Kemudian setelah kita sudah memahami apa tugas dan kewajiban kita harus melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, sekarang kita akan masuki materi bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok teks. Lalu sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara meringkas isi bacaan. Bagaimana sih cara membuat ringkasan teks eksplanasi? Nah, jadi untuk meringkas teks eksplanasi ini, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Setelah kita membaca teks dengan cermat, kemudian tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Oke, setelah kita menemukan kata kunci dari setiap paragrafnya, kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Setelah ide pokok sudah kita temukan, maka yang selanjutnya adalah susun ide pokok dari setiap paragraf itu menjadi sebuah bacaan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca teks di bawah ini dengan cermat. Videonya boleh di pause untuk membaca. Oke, yang pertama kita akan menentukan kata kunci dari paragraf pertama. Apa kata kunci dari paragraf yang pertama? Ya, tanggung jawab dan warga negara. Sekarang kita akan tentukan ide pokok dari paragraf yang pertama. Apa ide pokok dari paragraf yang pertama? Ya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila. Setelah itu kita tentukan kata kunci pada paragraf yang kedua. Apa kata kunci pada paragraf yang kedua? Ya, tanggung jawab dan peserta didik. Sekarang tentukan ide pokok dari paragraf yang kedua. Nah, ide pokok dari paragraf yang kedua adalah sebagai seorang siswa, kamu harus menaati peraturan sekolah dan negara dengan tanggung jawab. Nah, untuk membuat ringkasan teks dari bacaan ini, kita tinggal gabungkan ide pokok dari paragraf yang pertama dengan ide pokok dari paragraf yang berikutnya. Jadi ringkasannya adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 dan sebagai seorang siswa kamu harus menaati peraturan sekolah dan negara dengan tanggung jawab. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Ustadz. Semoga bisa dipahami. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Terakhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.